Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arnayana Siregar, NIM 1930-2030, Program Studi Bimbingan Konseling Islam semester 6. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah praktek hitobah. Di sini saya akan berperan sebagai pengusaha sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video ini untuk kamu yang ingin menjadi pengusaha sukses di usia muda. Untuk teman-teman yang mungkin berusia 20 tahun, 21 tahun, 22 sampai 25, pasti kalian ingin kan menjadi pengusaha sukses di usia muda. Teman-teman, kalian harus tahu bahwasanya pengusaha tidak harus menunggu tua. Menjadi pengusaha tidak harus terlahir dari seorang pengusaha. Dan menjadi seorang pengusaha tidak harus terlahir dari orang kaya. Saya Arnayana Siregar, umur 21 tahun. Saya berasal dari keluarga yang sederhana. Dan sekarang saya berhasil menjadi salah satu owner dari salah satu perusahaan yang terkenal di Indonesia. Nah, teman-teman, saya merupakan anak pertama dari 7 bersaudara. Dari keluarga yang sederhana, orang tua saya bekerja sebagai pembajak sawah. Nah, sebagai anak pertama, tentunya saya menjadi contoh untuk adik-adik saya. Saat lulus dari SMA, saya tidak melanjutkan kuliah karena faktor biaya. Bukan orang tua saya tidak mau berusaha, akan tetapi takdir tidak berpihak kepada saya pada saat itu. Saya melihat jelas perjuangan orang tua saya ke sana kemari untuk mencari pinjaman demi membiayai saya kuliah. Akan tetapi tidak ada satupun yang bisa membantu. Nah, dari situ saya merasa tertantang akan salah satu kalimat yang dilontarkan oleh tetangga saya. Dia katakan seperti ini: anak ibu itu tidak perlu kuliah karena hanya akan menjadi ibu rumah tangga biasa. Ngapai capek-capek di sekolahin, kata tetangga saya. Nah, itu salah satu cambuk untuk saya agar saya bisa membuktikan bahwasanya saya bisa. Saya membuat keputusan untuk tidak melanjutkan kuliah dan meminta izin kepada orang tua saya untuk bekerja saja. Awalnya saya hanya bekerja di kampung, menjadi seorang tukang cuci, tukang gosok di rumah-rumah tetangga. Dan beberapa waktu kemudian karena saya tinggal di desa, saya pergi ke kota untuk mencari pekerjaan. Saya bekerja di rumah makan, saya bekerja di toko boneka, saya bekerja di grosir pakaian, dan lain sebagainya. Nah, dari bekerja itu, saya berhasil mengumpulkan uang. Akhirnya saya memutuskan untuk mengikuti kursus menjahit. Setelah itu, selang beberapa bulan, alhamdulillah saya sudah bisa mempelajari dan mengamalkan apa yang saya dapatkan pada saat kursus menjahit, dan saya membuka jasa menjahit di rumah saya. Alhamdulillah, walaupun berpenghasilan tak seberapa, saya tetap melaksanakannya. Dan saya berpikir untuk menggunakan media sosial sebagai sarana untuk saya belajar secara otodidak. Saya mempelajari teknik-teknik menjahit lain dan melihat model-model terbaru saat ini yang mungkin bisa disukai oleh semua orang, terutama kaum milenial. Nah, setelah itu saya menjahit yang saya lihat dari media sosial. Setelah itu saya juga menawarkannya melalui media sosial saya, contohnya via Facebook, Instagram, dan lain sebagainya. Alhamdulillah, saya tidak menyangka ternyata banyak yang suka, dan setelah itu banyak mengorder ataupun ingin menjahitkan bajunya kepada saya.
Selang beberapa waktu kemudian, tidak lama dari saya sendiri, akhirnya saya bisa memperkerjakan karyawan dari 3 orang bisa menjadi 30 orang. Nah, akhirnya saya berusaha untuk membuka butik sendiri atas desain saya sendiri. Begitu. Saya menerima requestan model baju seperti apa yang diinginkan oleh konsumen. Nah, selang beberapa waktu kemudian, akhirnya saya bisa membuka butik yang besar dan saya juga bisa melanjutkan pendidikan saya. Saya mengambil jurusan tata busana sebagai desainer di perguruan tinggi dan akhirnya saya bisa mempekerjakan sampai 300 orang karyawan. Dan setelah itu, yang awalnya saya hanya mendapatkan omset 50.000, akhirnya saya bisa mendapatkan omset sebesar 500 juta. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, teman-teman, dari kisah tersebut banyak sekali proses-proses yang saya hadapi. Jatuh bangun secara terus-menerus itu pasti ada. Namun kita tidak boleh menyerah. Katanya, life is choice, hidup itu pilihan. Kita dilahirkan dari keluarga miskin, itu mungkin adalah takdir. Tapi kalau memilih untuk sukses, itu adalah sebuah pilihan. Nah, berbicara mengenai kata sukses, pastilah ada kata proses. Di dalam kata sukses, sebelum kita meraih kesuksesan, tentunya kita harus melalui beberapa proses. Kesuksesan tidak bisa kita dapatkan secara instan. Apakah teman-teman tahu satu filosofi tentang santan? Santan itu untuk menjadi sebuah santan tentulah melalui beberapa proses. Santan awalnya adalah buah kelapa, di mana buah kelapa itu harus dipetik dari atas lalu jatuhkan ke bawah, kemudian harus dikupas, dikuliti menggunakan benda tajam, kemudian tempurungnya dibelah, kelapa diparut, kelapa diperas, dan akhirnya menjadi santan. Nah, untuk menjadi santan yang berkualitas, tentulah santan itu harus dimasak dan dicampuri dengan bahan-bahan lain sehingga ia menjadi santan yang berkualitas, santan yang enak untuk dikonsumsi. Contohnya jadi sayur lodeh, sayur gulai, cendol, dan lain sebagainya. Nah, dari filosofi santan tersebut kita dapat pelajaran bahwasanya untuk mencapai sesuatu harus melalui beberapa proses, walaupun itu sakit, tetapi akhirnya dan hasilnya kita akan mendapatkan sesuatu yang sangat bermanfaat dan tentunya berkualitas. Selain itu, kita juga harus bisa bergabung dengan orang lain ataupun menerima saran dari orang lain. Nah, teman-teman, dalam melakukan proses tentulah ada hambatan-hambatan yang mungkin terjadi yang membuat kita jatuh bangun. Dan mungkin hambatan tersebut berasal dari luar maupun dari dalam diri kita. Akan tetapi faktor terbesar adalah faktor dari dalam diri kita sendiri. Contohnya adalah rasa malas. Apabila seseorang yang mempunyai keahlian, mempunyai impian, tetapi dia memiliki rasa malas yang begitu hebat, yang begitu besar, maka ia tidak akan mendapatkan apa-apa. Karena dia tidak bisa melakukan apa-apa akibat rasa malasnya. Lebih baik orang bodoh tapi rajin daripada orang pintar tapi pemalas. Orang bodoh, ia masih tetap hidup karena ia rajin. Sedangkan orang malas, ia tidak akan bisa berbuat apa-apa karena memang ia memelihara rasa malas. Buya Hamka pernah berpesan bahwasanya salah satu pengkerdilan terkejam dalam hidup ini adalah memelihara pemikiran yang gemilang. Apabila kita memiliki pemikiran yang gemilang dan pemikiran itu diperbudak oleh rasa malas kita, di mana kita lebih mendahulukan istirahat sebelum lelah. Akibatnya, yang seharusnya kita bisa melaksanakan apa yang telah kita rencanakan, tapi karena kita menunda-nunda, maka siap-siaplah ide tersebut akan dieksekusi oleh orang lain. Percayalah teman-teman bahwasanya menunda tidak hanya membuang uang dan kesempatan. Akan tetapi menunda, jika Anda menunda pekerjaan, berarti Anda telah menunda kesuksesan. Jika kita menganggap sesuatu itu penting,
maka kita akan menemukan beribu cara untuk melakukannya. Apabila kita menganggap sesuatu itu tidak penting, maka kita akan menemukan 1000 alasan untuk tidak mengerjakannya. Oleh karena itu teman-teman, lebih baik kehilangan masa muda daripada kehilangan masa depan. Jika kau jatuh, bangkit lagi. Jika jatuh, bangun lagi. Jika jatuh, semangat lagi. Mulai dari 3M. Mulai dari diri sendiri, jangan tunggu orang lain. Mulai dari sekarang, ciptakanlah pekerjaan untuk orang lain. Dan mulai dari hal-hal kecil. Apa yang kau bisa, lakukanlah. Ingat, jalani proses, jangan protes, insya Allah kau sukses. Mungkin hanya sekian yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon dimaafkan. Semoga video ini bermanfaat dan dapat menginspirasi kita semua. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.